Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ketemu lagi bersama saya Bima Gusti Ramadan dari channel BGR. Oke, kali ini saya akan menjelaskan materi matematika SMP atau MTS kelas 7, khususnya pada bab bilangan. Mau tahu kelanjutannya seperti apa? Tapi sebelumnya kalian jangan lupa harus like, comment, share, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, kita langsung ke daftar isi. Nah, di sini materi-materi yang akan kita pelajari buat adik-adik khususnya kelas 7 yaitu mengenai tentang bab pertama bilangan, bab kedua mengenai himpunan, bab ketiga bentuk aljabar, dan bab yang keempat terakhir itu persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, untuk pembelajaran kali ini, melalui video pembelajaran ini kita akan belajar mengenai bilangan part pertama. Nah, jadi di sini ada sub bilangan, subbab ya, dari poin A sampai poin K. Nah, rencana poin A sama B ini merupakan part 1, C, D ini part 2, dan seterusnya. Nah, untuk kali ini kita akan belajar mengenai ini, membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat, kemudian penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Seperti apa? Ayo kita cekibrot. Membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Oke, apa yang dimaksud dengan bilangan bulat? Ini kita coba dulu, harus mengingat lagi waktu di SD ya. Bilangan bulat. Oke, coba kita amati bilangan asli. Nah, ini bilangan asli yaitu A sama dengan 1, 2, 3 titik dan seterusnya, positif tak hingga. Artinya bilangan asli itu dimulai dari angka 1 atau notasinya adalah bilangan A, asli A. Nah, ini misal ya. Kemudian yang kedua ada bilangan cacah, yaitu notasinya adalah C, cacah. Dimulai dari angka 0, 0, 1, 2, 3 dan positif tak hingga dan seterusnya. Kemudian bilangan bulat yaitu kita notasikan sebagai B, Bima bukan bulat ya. Titik-titik, nah artinya titik-titik negatif 3 berarti ini negatif tak hingga ke kiri ya. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan positif tak hingga. Ini positif, semakin ke kiri ini negatif. Nah, bilangan bulat itu memuat bilangan bulat positif. Nah, ini yang positif. Bilangan 0 dan bilangan bulat negatif. Ini bilangan bulat negatif. Ingat bahwa bilangan 0 itu bukan bilangan positif maupun negatif. Kalau 0 ya 0, tersendiri pisah. Nah, jadi kita simpulkan dapat dikatakan bahwa himpunan bilangan asli merupakan himpunan bagian dari bilangan bulat. Bagian ya, karena si bilangan asli ini ada di dalam bilangan bulat. Himpunan bilangan cacah juga merupakan himpunan bagian dari bilangan bulat. Nah, ini adalah himpunannya, bagian himpunan. Kemudian letak suatu bilangan bulat pada garis bilangan dilihat seperti gambar di bawah ini. Nah, ini gambarnya ada negatif 6, negatif 1 ini. Nah, ini dari negatif 1 ke negatif 6 ini namanya bilangan bulat negatif. Kalau 0 ini adalah titik pangkal. Bilangannya 0 itu bukan negatif, bukan juga positif. Kalau dari 1 ke 6 ini adalah bilangan bulat positif seperti itu. Ocre. Nah, ini lihat, negatif 4 itu terletak 4 langkah di sebelah kiri 0. Oke, 0, negatif 4, 1, 2, 3, 4, negatif 4. Kemudian dan 6 itu terletak 6 langkah di sebelah kanan 0 dari ini 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul ya? Betul. Oke, kita lanjut. Ikan cucut, lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke membandingkan dan mengurutkan suatu bilangan. Cara membandingkan itu di dalam membandingkan suatu bilangan, caranya gini, harus diingat. Dalam membandingkan bilangan yang besar atau digit banyak, ya misalnya ratusan ribu,
Cara mudahnya itu dengan membandingkan nilai tempat dari kedua bilangan tersebut. Ini contoh, 574.136 itu lebih besar dari 573.998. Kenapa? Karena nilai tempat ribu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-temanku sekalian, saudara-saudaraku sekalian yang belum subscribe ke channel BGR, caranya cukup mudah. Itu kita buka aplikasi YouTube, kemudian kita cari di kolom pencarian channel BGR, kemudian di enter. Nah, nanti ada muncul seperti ini, kemudian kalian klik tombol subscribe, dan yang terpenting aktifkan loncengnya. Ini gratis tanpa pungutan biaya apapun. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye. Ribuan. Ini satu berarti satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Nah, ini ribuan yang di board yang hitam ini dengan yang ini 4, ini dengan yang ini 3. Di sini lihat pada bilangan 1 gitu kan, pada bilangan 1 ini yaitu 4, pada bilangan 2 yaitu 3, tempatnya di ribuan. 4 itu kan lebih dari 3, nah maka 574.136 itu lebih dari 573.998, seperti itu. Itu apa trik khususnya. Oke, kita lanjut next. Nah, dan yang terakhir itu mengenai lawan suatu bilangan bulat. Setiap bilangan bulat itu mempunyai lawan. Yang pertama, lawan bilangan A adalah bilangan negatif A. Sebaliknya, lawan bilangan negatif A itu adalah bilangan positif A. Nah, contoh misal, lawan dari negatif 5 adalah positif 5, lawan dari 17 adalah negatif 17, sedangkan lawan dari negatif 81 adalah 81. Oke, kita tengok ke ini garis bilangan. Nih, negatif 1 lawannya 1, negatif 2 lawannya 2, positif 3 lawannya negatif 3. Nah, seperti itu. Ini adalah lawan suatu bilangan, seperti itu. Next, kita ke contoh soal. Nih, ada contoh soal. Urutkan bilangan-bilangan di bawah ini, lalu letakkan di garis bilangan. Oke, yang pertama itu yang A, 34, negatif 23, negatif 48, 42, 29, negatif 3. Nah, kalau misalkan kita bingung, nah kita langsung JBB jawaban. Yang A 34, oke, sampai negatif 36. Kita kelompokkan dulu yang bilangan negatif. Kelompokkan bilangan negatif, berarti ini negatif 23, negatif 48, negatif 36. Kemudian kita urutkan dari yang terkecil. Kalau bilangan negatif, pasti semakin besar itu semakin ke kiri, itu semakin ke kecil. Nah, ini berarti ini negatif 48 yang paling kecil, negatif 36 yang paling kecil, terus negatif 23. Itu satu langkah yang pertama. Yang kedua, kita cari kelompok bilangan positif. Berapa aja? 34, 42, 29. Oke, sama? Ya, terus kita kemudian urutkan dari yang terkecil. Berarti 29. Nah, kalau positif 29 mah itu lebih kecil dari 34 ya. Kemudian 34, 42. Nah, jadi urutan bilangan dari yang terkecil secara keseluruhan adalah negatif 48, negatif 36. Ini ditulisnya yang ini sama yang ini. Negatif 48, negatif 36, negatif 23, 29, 34, 42. Kalau kita buat garis bilangan seperti ini. Nah, ini garis bilangannya. Kemudian yang B, begitu juga dengan B. Kita urutkan yang negatif dulu, kelompok negatif. Negatif 162, negatif 374, dan negatif 285. Ini. Kemudian urutan dari yang terkecil dari bilangan negatif ini, berarti yang paling gede nih, negatif 374, negatif 285, kemudian negatif 162. Kemudian kelompok yang positif. Nah, sama ini juga 176, 325, 293. Diurutkan dari yang terkecil 176, 293, 325. Nah, baru kita urutkan keseluruhan dari atas. Nah, dari sini sama ini negatif 374 sampai dengan 325. Kemudian kita buat garis bilangan. Nah, seperti itu. Kita lanjut next. Nah, di sini ada latihan soal. Silakan anak-anak sekalian, untuk mematangkan kemampuan kalian harus kerjakan yang latihan soal ini. Ini adalah membandingkan dan mengurutkan suatu bilangan. Urutkan minuman dari yang paling rendah. Ini untuk
subbab yang pertama. Oke, kemudian kita next ke halaman awal bab. Nah, membandingkan dan menurutkan bilangan udah beres, selesai. Kemudian kita akan penjumlahan dan pengurangan suatu bilangan bulat. Kita buka lagi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Di sini ada 4 bahasan yang harus kita pelajari untuk di part pertama ini. Pertama, penjumlahan bilangan bulat. Oke, kita pilih. Nah, penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan dengan mistar hitung. Oke, seperti ini ya. Ini gambarnya. Silakan nanti kalian pelajari. Kita akan menentukan hasil negatif 4 ditambah 15 menggunakan mistar hitung. Oke. Mistar hitung. Kita lihat yang mistar A dan mistar B. Mistar A nya kita lingkari atau kasih kotak negatif 4. Mistar B kita kasih kotaknya adalah 15. Maka pertemuan antara mistar A dan mistar B di ini 11 nih, dari ini berapa? 11, berarti negatif 4 ditambah 15 hasilnya 11. Atau bisa juga cara lain seperti ini, punya hutang 4, jadi ibarat negatif itu ibaratkan berhutang, kalau positif itu ibaratnya membayar. Punya hutang 4 dibayar 15, berapa lagi uangnya? Ya 11. Nah seperti itu. Oke, next, lanjut. Penjumlahan dengan garis bilangan. Oke, nah seperti ini ya. Nah, garis bilangan misalkan ini dari titik 0 ke negatif 4. Dari titik 0 ke negatif 4. Oke, 1. Kemudian yang kedua ini dari negatif 4 ditambah, berarti ke kanan. Kalau ditambah berarti ke kanan, kalau negatif ke kiri. 15 langkah, 1, 2, 3, 11 sampai ini udah 15 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 di sini. Di titik 11. Nah, jadi hasilnya itu, hasil dari negatif 4 ditambah dengan 15 ini dari titik pangkal 0 pusat ditarik ke sini ke hasil akhir. Nah, ke sini berarti berapa? Hasilnya 11. Seperti itu. Oke. Kemudian yang ketiga adalah penjumlahan secara langsung. Nah, misal A dan B bilangan bulat, maka A ditambah B sama dengan A tambah B. A ditambah B sama dengan A dikurangi B. Nah, positif ketemu negatif, berarti ini negatif. Ini juga sama. Negatif A ditambah B sama dengan difaktorkan. Negatif kali dalam kurung A dikurangi B. Nah, negatif kali A, negatif A. Ini bersifat distributif ya. Negatif kali negatif B adalah positif B. Kemudian ini negatif A ditambah negatif B. Dalam kurung, negatif kali dalam kurung A ditambah B. Negatif kali A adalah negatif A. Kemudian negatif dikali B adalah negatif B. Contoh Kak, boleh nih. Negatif 12 ditambah 15. Negatif 12 ditambah 5. Ini kan negatif kali dalam kurung 12 dikurangi 5. Nah ini lihat biar gampang. Ini karena negatif dikeluarin negatifnya. Negatif kali 12 negatif 12. Negatif kali negatif 5 positif 5. Nah, yang di dalam kurung dulu kita operasikan. 12 dikurangi 5 kan berapa? 7. 7 dikali negatif jadi negatif 7. Seperti itu. Cari begitu juga dengan yang ini. Oke, kita lanjut next. Nah, sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat itu sebagai berikut. Yang satu, pada penjumlahan dua bilangan bulat berlaku sifat komutatif. Komutatif itu artinya pertukaran. Misal gini, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contoh, negatif 14 ditambah 18 itu sama dengan 18 ditambah negatif 14. Nah, jadi ditukar kedudukannya. Negatif 14 ke belakang, 18-nya jadi ke depan. Begitu juga dengan yang ini. Negatif 35 ditambah negatif 15 sama dengan ditukar posisinya, tapi ini hasilnya pasti sama. Hasilnya sama karena dia bersifat komutatif. Yang kedua, ada yang bersifat asosiatif atau pengelompokan. Misalnya gini, A ditambah B di dalam kurung ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C, hasilnya sama. Misalnya gini, contoh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-temanku sekalian, saudara-saudaraku sekalian yang belum subscribe ke channel BGR, caranya cukup mudah. Itu kita buka aplikasi YouTube, kemudian kita cari di kolom pencarian
channel BGR, kemudian di enter. Nah, nanti ada muncul seperti ini, kemudian kalian klik tombol subscribe, dan yang terpenting aktifkan loncengnya. Ini gratis tanpa pungutan biaya apapun. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye. Oke, Kak, contoh Kak boleh. Misalkan contoh gini, yang bersifat asosiatif. 13 ditambah negatif 19 di dalam kurung ya, ini kurung pertama, dan ditambah 21 sama dengan, nah tinggal kita pindah kurungnya, kurung yang di sini pindah ke depan sini, kurung yang di sini pindah ke belakang sini. Nah berarti ini 13 nya tanpa kurung, 13 ditambah, nah dalam kurung ini lihat angka-angkanya sama, 13 negatif 19 21 ya, tapi yang harus dikerjakan dulu itu kan berbeda ya. Kalau yang sebelah kiri ini, luas sebelah kiri ini yang dikerjain itu yang ini dulu, 13 ditambah negatif 19 berapa. Nah kalau yang luas sebelah kanan itu dari belakang dulu. Nah negatif 19 ditambah 21 berapa, baru dijumlahkan dengan 13. Nah seperti itu. Oke. Next, lanjut. Kemudian poin yang ketiga yaitu bersifat tertutup. Artinya, jika penjumlahan 2 atau lebih bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Misal gini, contoh boleh. Atau misal jika A dan B bilangan bulat, maka A ditambah B sama dengan C bilangan bulat. Ini misalkan 9 ditambah negatif 13 sama dengan, ini positif ketemu negatif berarti negatif kan. 9 dikurangi 13 berarti 9 dikurangi 13, dia kan lebih kecil, pasti ini negatif 4. Nah negatif 4 itu merupakan suatu bilangan bulat, maka dia itu dikatakan sebagai bersifat tertutup. Kemudian yang 4 ada lagi, yaitu mengenai apa, nah namanya itu identitas, mempunyai unsur identitas. Artinya identitas, penjumlahan bilangan bulat dengan 0. Nah, penjumlahan bilangan bulat dengan 0 hasilnya itu bilangan itu sendiri. Misal gini, A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Nah, bilangan itu sendiri. Ya, kalau misalkan suatu bilangan bulat dijumlahkan dengan 0, maka menghasilkan suatu bilangan itu sendiri. 37 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 37 sama dengan, nah, bilangan itu sendiri, pasti 37 hasilnya. Begitu juga dengan ini. Yang kelima ada yang namanya, hasil penjumlahan bilangan bulat dengan lawannya sama dengan 0. Ini lawan, ada lawan. Kata lawan kalau bahasa matematikanya mah inverse. Jadi bersifat, inverse. Jadi artinya inverse itu hasil penjumlahan bilangan bulat dengan lawannya itu pasti sama dengan 0. Misalkan gini, A ditambah negatif A itu sama dengan negatif A ditambah A sama dengan 0. Hasilnya pasti 0. Bersifat apa? Inverse atau bersifat lawan. Contoh, negatif 23 ditambah 23 itu artinya 23 ditambah negatif 23 sama dengan 0, hasilnya 0. Seperti itu. Nah, itulah sifat-sifat dari pengoperasian bilangan bulat. Pengurangan bilangan bulat. Ya, dikurangi B sama dengan A ditambah dikurangi B. Oke, misalnya 12 dikurangi 18, karena yang dikuranginya lebih kecil. Oke. Maka pasti hasilnya negatif. Tinggal 18 dikurangi 12 berapa? 6. Maka di sini negatif 6. Itu caranya. Oke, kemudian ada 16 dikurangi negatif 9. Ini nanti negatif kita kalikan dengan negatif, berarti ketemunya positif. 16 ditambah 9 itu sama dengan 25. Seperti itu. Nanti kita belajar secara tatap muka ya. Nah, Bapak harap mah kalian sudah menguasai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat seperti itu. Kemudian sifat-sifat pengurangan bilangan bulat seperti apa? Ayo kita cek lebih lanjut. Nah, contoh soal. Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan beruntun berikut. Yang A, negatif 67 ditambah 35 ditambah dalam kurung negatif 54. Yang B, negatif 39 dikurangi 73 dikurangi negatif 69. Oke, jawabannya kita kerjakan dari depan kerjakan karena tidak ada yang dikurung ya.
ini artinya kurung negatif 54 ini menandakan bahwa 54 itu bilangan negatif, makanya harus dikurungkan. Ini kan ditambah. Oke, kita tulis dulu yang A dulu, ini negatif 67 ditambah 35 ditambah negatif 54. Oke, dari depan dulu pakai kurung berarti negatif 67 ditambah 35. Oke, kita ibaratkan negatif adalah berhutang, positif adalah membayar. Punya hutang 67 baru dibayar 35, berarti berapa lagi sisa hutangnya? Nah, hutang berarti negatif 67 dikurangi 35 berapa? 32, berarti negatif 32. Ditambah ini, ditambah. Kemudian negatif 54. Oke, negatif 54. Kita operasikan dulu karena di sini masih kompleks. Operasinya ini kan ada positif, ada negatif. Kita kalikan dulu. Positif dikali negatif jadi berapa? Kalau positif ketemu negatif jadi negatif. Jadi kalau kita tulis di sini negatif 32 dikurangi 54, berarti punya hutang 32, negatif hutang lagi 54, jadi berapa hutangnya? Negatif 86. Nah, seperti itu. Cerai? Oh, cerai. Lanjut yang poin B. 39 dikurangi 73 dikurangi dalam kurung negatif 68. Oke, kita kerjakan dari depan dulu. Oke, sama dengan negatif 39 dikurangi 73 sama. Punya hutang 39, hutang lagi, nah, negatif hutang lagi 73, berarti hutangnya nambah kan? Hutang, ingat. Nah, ini negatif hutang. 39 ditambah 73 yaitu 112. Kemudian ditambah ini ditambah 68, ini 68. Kemudian kita operasikan negatif 112 ditambah 68. Oke, kita ibaratkan lagi negatif berhutang, positif membayar. Punya hutang 112 baru dibayar 68. Jadi berapa hutangnya? Sisa hutangnya, hutang berarti ini negatif 112 dikurangi 68 berapa? 44, berarti negatif 44. Seperti itu. Cerai? Oh, cerai. Kita next ke latihan soal. Nah, ini latihan soal. Suhu terendah yang terjadi di kota A adalah negatif 80 derajat sampai, sedangkan suhu tertinggi yang pernah terjadi adalah 15 derajat Celcius. Adapun suhu terendah dan suhu tertinggi yang pernah terjadi di kota B adalah negatif 27 derajat Celcius dan 7 derajat Celcius. Di antara kedua kota itu, kota manakah yang punya interval suhu lebih besar? Oke, gimana? Nah, kalian silakan kerjakan latihan soal yang subbab yang kedua ya. Yang sebelumnya itu soal subbab yang pertama. Cerai, silakan kerjakan di bukunya masing-masing, dan jangan lupa materi-materinya juga harus dicatat. Cerai, kemudian untuk daftar hadir silakan anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha untuk mengisi di kolom komen dengan format namanya siapa, kelasnya berapa, kelas apa. Cerai, seperti itu. Oke, nah jadi selesai sudah pembahasan tentang materi bilangan poin A dan poin B untuk part satunya atau untuk bagian satunya. Nah, untuk bagian selanjutnya silakan kalian pencet atau klik tombol subscribe-nya dan juga aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan di video-video berikutnya. Cerai? Oh, cerai. Nah, segitu aja yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalian tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.